Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadli wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, selalu sehat, sehat pikirannya, ya, sehat badannya, jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan pesan untuk diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian. Marilah kita segera segera menunaikan panggilan Allah. Kalau ada panggilan dari Allah, maka segera kita tunaikan. Jangan ditunda-tunda panggilannya, gitu ya. Namun saya bacakan pantun, banyak sekali orang kaya selalu mengajar asa, jauhkan diri dari riya, ibadah ikhlas kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu ya. Salah satu ciri, salah satu rahasia sukses. Kalau kita pengen sukses, dunia maupun akhirat, itu salah satunya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seruan Allah, ya, seringkali kita dengar suara itu dengan keras, memanggil kita 5 kali dalam sehari, kita dikumandangkan dari masjid-masjid, musola-musola, ya, karena seringnya orang mendengarkan suara itu, ya, tidak jarang di antara kita, di antara mereka mengabaikannya. Bahkan ada sebagian orang yang merasa terganggu dengan panggilan itu. Ini sudah adzan.
belum selesai. Masih aduh, mohon maaf ya. Jadi merasa terganggu, perasaan merasa tidak nyaman, gitu ya. Tidak jarang mereka mengeluh, kecewa seakan mereka mendapatkan eh, teguran atau kritik ya atau dari atasannya. Mereka tidak lagi nyaman ketika suara azan dikumandangkan, suara seruan Allah yang mendayu-dayu, yang memanggilnya. Seruan itu bukan lagi dianggap sebagai pengingat pengingat waktu sholat, tetapi malah sebagai penghambat pekerjaan, penghambat aktivitas. Naudzubillah min dzalik. Begitulah gambaran sikap kebanyakan orang, kebanyakan manusia ketika mendengarkan seruan azan. Seruan kasih sayang Allah kepada hambanya. Azan itu seruan kasih sayang Allah kepada hambanya. Untuk tidak melupakan perdagangan yang akhirat. Untuk tidak melupakan perdagangan akhirat. Seruan azan agar mereka tidak merugi. Hayya ala sholah. Mari mendirikan sholat. Sholat yang membawa ketenangan jiwa. Keberkahan hidup. Hayya ala falah. Mari mencari kebahagiaan. Diajak bahagia, diajak mencari ketenangan, diajak mencari mendapatkan kemenangan, diajak mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan hakiki yang abadi kelak di surga nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang maknanya, wahai Bilal, dirikanlah sholat, dirikanlah azankan sholat agar kita tenang dengan menjalankannya. Nah, hadis riwayat Abu Daud. Jadi dengan adzan itu kita akan semakin tenang. Karena dengan adzan itu setan-setan akan pada lari. Makanya salah satu membersihkan diri kita dari pengaruh setan itu adzan ini tadi. Makanya kita di sini juga ada doa, setiap doa kita adzankan. Itu salah satu untuk membersihkan hati kita, untuk terapi diri kita. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, azan dan sholat adalah dua 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 ya dua-duanya ya dua-duanya yang tidak mungkin dipisahkan dari seorang muslim. Walaupun azan diperintahkan setelah perintah sholat, namun azan telah menjadi satu syiar agama Islam. Azan juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah dan tanda bahwa Islam adalah agama yang diridhoinya. Dijelaskan bahwa kumandang azan akan selalu mengumandang, akan selalu mengudara dalam waktu kurang lebih 24 jam tanpa henti di seluruh penjuru bumi. Ya, kenapa? Karena waktunya beda-beda, secara bergantian. Ya, para muslim atau para muazin terus menerus mengumandangkan kebesaran Allah, kalimat syahadat, menyeru sholat dan mengajak mengajak kumandang adzan dan menyeru sholat dan mengajak kepada kebahagiaan. Tanda kebesaran Allah ini insya Allah akan berlangsung hingga akhir zaman. Diawali ketika azan subuh dikumandangkan di bagian Indonesia Timur atau Timur ini. Sebelum berakhirnya azan Isya di Amerika. Jadi dimulai dari Indonesia Timur dan berakhir nanti di benua Amerika. Azan subuh kembali berestafet dimulai dari bagian timur Indonesia. Masya Allah begitu ya. Masya Allah begitu luar biasanya ya. Terus panggilan Allah itu mengumandang ke seluruh manusia selama 24 jam tanpa henti ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah lalu kenapa manusia masih banyak yang enggan memenuhi, mendatangi atau seruan Allah tadi yang luar biasa tadi, bahkan walaupun sudah menjadi tetangga masjid pun, ya berdempetan dengan masjid pun tidak pernah sholat berjamaah di masjid atau enggan sholat di masjid. Tidakkah kita bagaimana? Kita tidak malu dengan salah satu kisah, yaitu kisah siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Dia siapa dia? Dia adalah seorang sahabat Nabi yang tua dan buta. Wis tua, buta bisa. Suatu ketika ya Abdullah bin Ummi Maktum itu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan melaporkan kondisinya yang buta, tidak dan tidak adanya orang yang menuntunnya untuk sholat berjamaah di masjid, karena itu Rasulullah sedang tausiah tentang menyampaikan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian Umi Maktum bertanya, ya, lalu padahal rumahnya itu ya lumayan jauh, ya, karena rumahnya sudah tua, buta, dan rumahnya sangat jauh dari masjid. Kemudian ia meminta, ya, Umi Maktum tadi meminta keringanan agar diizinkan tidak sholat berjamaah di masjid. Mendengar penuturan itu Rasulullah SAW mengizinkannya. Ia mengizinkannya untuk tidak sholat di masjid. Kemudian kemudian ketika Umi Maktum tadi jalan, ya, kemudian dipanggil, ya, Rasulullah SAW memanggilnya seraya bersabda, yang artinya sambil teriak begitu, maksud saya sambil berkata atau sambil bertanya, apakah engkau mendengar panggilan untuk sholat? Ya, lalu Umi Maktum menjawab, ya, saya mendengarnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun juga bersabda, kalau begitu penuhilah panggilan itu, penuhilah azan itu, hadis itu. Ya, artinya walaupun tua, renta, buta, walaupun jauh, kalau selama mereka masih mendengarkan seruan azan, tetap diwajibkan untuk datang ke masjid, gitu ya. Dan riwayat lain juga Abdullah bin Umi Maktum berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah ini masih banyak binatang buas dan berbahaya, ya. Nabi bertanya yang artinya, apakah engkau mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kalau iya, maka segeralah engkau penuhi panggilan itu. Nah, di riwayat Abu Daud. Jadi tidak ada alasan apapun, tidak ada pengecualian, walaupun ada bahaya, ada apa tadi, tetap, ya. Jadi insya Allah nanti Allah akan menyelamatkan. Dua hadis di atas sangat jelas, ya teman-teman sekalian. Salah satu tadi yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan izin untuk orang yang buta tersebut meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Alasannya sederhana, sebab dia masih mendengarkan panggilan azan, gitu ya. Bapak Ibu saling dirahmati Allah. Untuk itu mari kita di saat kita mendengarkan azan, itu kita maka itu diperintahkan kita untuk segera mempersiapkan diri memenuhi panggilannya. Sambutlah dengan penuh cinta, ya, dengan cinta. Karena Allah itu memanggilnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Diajak ketenangan, diajak kesuksesan. Jangan sekali-kali ditunda-tunda, karena setan pasti akan menggoda kita untuk menunda-nunda. Sambutlah dengan penuh kehangatan, dengan sepenuh hati. Tapi tidak perlu tergesa-gesa, ya, karena harus menjaga keamanan dan keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang maknanya, apabila kamu mendengar iqomah, maka pergilah kamu ke tempat sholat dan kamu harus berlaku tenang dan bersikap sopan. Janganlah kamu tergesa-gesa. Apa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu dapatkan dari sholatnya imam, maka sholatlah kamu seperti itu. Dan apa yang kamu tinggalkan, dan jika ketinggalan, ya, dan jika ketinggalan, maka sempurnakanlah. Jadi kita, kalau ya kita ikutin, nanti kalau kita dapat sholat berapa, maka ketinggalannya kita sempurnakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Maka jika kita maka mendengarkan azan, maka segeralah kita untuk sholat, ya, panggilan adzan, maka kita harus segera sholat dalam kondisi apapun. Jangan pernah kita menunda-nundanya, karena itu adalah awal kita meremehkan panggilan Allah, dan itu adalah pintu meninggalkan. Akhirnya kita sudah terbiasa meninggalkan, akhirnya kita lama-lama nanti juga meninggalkan sholat. Jangan sampai nanti naudzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian juga bisa menghidupkan budaya-budaya sholat, terutama nanti sholat di kampus kita sendiri, kan juga ada, di lembaga kita sendiri kan ada musola. Ayo kita hidupkan musola-musola kita hidupkan, kita kumandangkan azan di situ, ya. Salah satunya juga mengajak kepada lingkungan keluarga besar kita untuk sholat
di dalam, karena itu juga sudah kita sepakati sebagai tempat ibadah atau tempat sholat. Musola, musola kita. Jadi masjid, musola itu sama saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan, kebenaran datang dari Allah, dan kesalahan itu murni dari kesalahan saya sendiri. Untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang menzalimi kita doakan semoga mereka menjadi orang sukses, sukses dunia dan akhirat. Dan untuk doa-doa saya juga saya hadiahkan kepada orang tua saya yang almarhum. Mudah-mudahan mereka ditempatkan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih. Pagi ini kami mengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikan rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami dan jauhkan kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, beserta kedua orang tuanya. Beri petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin. La haula wa la quwata illa billahil alayyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan, berilah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun tahun angkatan 2024. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang ke lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, Tipe Muda, Asri Loka, dan Loka Jaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga, dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamulah kami memohon dan hanya kepadamulah kami serahkan segala urusan, karena Engkaulah sebaik-baik penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita relax dulu ya. Kita relaksasi, kita relaxkan mulai jari kaki relax, tumit relax, betis relax, ya, lutut relax, paha ya relax, perut ya, perut relax ya, relax. Pergelangan tangan relax, lengan, pundak, leher, telinga relax, mulut, hidung, mata relax, pastikan semuanya relax, relax. Beri nafas, perlahan-lahan lepaskan alhamdulillah. Beri nafas, lepaskan alhamdulillah. Beri nafas, lepaskan alhamdulillah. Beri nafas, ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah kotoran dalam hati kami. Dan dengan menyebut asmamu ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asmamu ya Allah, bersihkanlah kotoran yang ada dalam
reluk dalam hati kami. Ya Allah, berikanlah kami kemenangan melawan setan. Berikanlah kami kemenangan melawan setan. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran. Ya Allah, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut asmamu, ya Allah, penuhilah, penuhilah, penuhilah hati kami dengan liputan Ar-Rahman Ar-Rahim. Liputilah hati kami dengan liput, liput dengan balutan kasih sayangmu, ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat-Mu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah. Keluarga yang baik, ayah ibu yang baik, saudara-saudara yang baik, putra-putri yang baik, rekan kerja yang baik, teman-teman yang baik, yang selalu menasihati satu dengan yang lain, yang selalu mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, ya Allah. Yang ya Allah, Kau berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah. Kau kabulkan hajat-hajat kami, hajat saudara-saudara kami, hajat teman-teman kami, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau kabulkan hajat-hajat kami. Kau berikan kepada kami murid yang banyak barokah, ya Allah. Ya Allah, untuk itu sukseskanlah murid-murid kami, ya Allah. Sukseskanlah murid-murid kami, ya Allah. Bekerja maupun berwirausaha, ya Allah. Untuk bisa membuat tersenyum ayah ibunya, ya Allah. Kau kabulkan karyawan-karyawan kami, ya Allah. Kau berikan mereka pasangan hidup yang baik-baik, ya Allah. Kau berikan keturunan mereka yang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, Kau berikan kepada mereka, ya Allah, lingkungan kerja yang baik-baik, ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, Maliki Yaumiddin, ya Allah, Kaulah penguasa langit dan bumi, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba meminta serta pertolongan. Hamba punya niat, hamba punya keinginan, hamba punya cita-cita. Karyawan kami, keluarga besar kami punya cita-cita, ya Allah. Untuk itu, mudahkanlah cita-citanya, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau liputi hati kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Untuk itu pancarkanlah kasih sayang ini ya Allah kepada seluruh anggota tubuh kami, kepada kaki kami ya Allah. Kami melangkah dengan penuh semangat, antusias, penuh motivasi ya Allah. Karena mau melangkah dalam kebaikan. Kepada tangan kami, ya Allah, kami melayani dengan ringan, dengan sepenuh hati. Kepada mulut kami, ya Allah, kami berbicara dengan kebaikan, kebaikan, saliman, berbicara yang baik, yang benar, yang jujur. Mata kami, ya Allah, memandang segala sesuatu, kan selalu berprasangka yang baik, positive thinking, positive thinking. Kepada seluruh anggota tubuh kami, ya Allah, kami merasakan sehat-sehat, semangat-semangat, dan penuh antusias, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ini semua, ya Allah, karena Rahman Rahim. Rahman Rahim. Terima kasih ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kebenaran datang dari Allah, ya. Kesalahan dan itu murni dari saya sendiri. Saya doakan semuanya sehat, sehat, sukses luar biasa. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.